Bara berhasil menjebak Ferdi dan membuat Ferdi di penjara. Dan tentu Siska lah yang paling takut ini semua terjadi. Karena rahasia Siska sebentar lagi juga akan dibongkar oleh Ferdi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Kamis 11 Juli 2024. Setelah mengetahui fakta yang sangat amat membuat hatinya hancur, membuat Ferdi semakin kesini semakin menggebu-gebu untuk ingin mencelakai Saleha. Karena sekarang tujuan Ferdi hanya satu, yaitu ingin melihat kakaknya Isabella bisa bahagia. Namun sayangnya dia didoktrin oleh kejahatan Bu Siska, yang memang selama ini kejahatan dari Ferdi ini karena Bu Siska yang selalu memanjakan Ferdi, selalu memperlakukan Ferdi layaknya laki-laki yang dimanja, kemudian apapun yang dia inginkan selalu bisa terpenuhi, dan kesalahan-kesalahan dia juga selalu diselesaikan dengan cara yang buruk. Jadi sekarang Ferdi menjadi sosok lelaki yang sangat amat menakutkan, kemudian sangat kriminal, jahat, dan tentu hal ini ya membuat kita tuh jadi takut juga nih guys. Karena sikap Ferdi ini ya kalau dipikir-pikir sudah sangat amat tidak bisa dimaafkan lagi, kemudian udah parah banget lah karena dia tidak segan-segan untuk ingin mencelakai orang lain. Bahkan dia ingin menghabisi nyawa orang lain. Saking benar-benar luar biasa jahatnya nih si Ferdi ini. Ya itu semua karena andil dari Bu Siska yang membesarkan Ferdi. Coba aja kalau dari awal yang membesarkan Ferdi itu adalah Om Seno dan Isabella kakaknya. Pasti Ferdi tidak akan menjadi anak yang aur-auran seperti sekarang. Dan ya, siap-siap saja Mimin yakin kalau apa yang sudah dilakukan oleh Ferdi terhadap Saleha, Bara, dan Saras, serta Nando, itu semua pasti akan terbongkar juga. Namun sayangnya, ya kelamaan untuk membongkarnya. Kita tuh udah capek banget loh. Kita tuh udah nunggu-nunggu banget kan. Gimana nih kelanjutannya? Masa sih udah banyak banget kejahatan yang dilakukan oleh Budita, Rianti, Siska, Gania, Ferdi. Tapi nggak ada satupun di antara mereka yang masuk penjara dibuatnya. Dan di saat Saleha, Nando, Saras, Bara itu tuh dicelakai, difitnah, gampang sekali bagi penulisnya untuk memenjarakan orang-orang baik ini. Jadi ya menurut Mimin tuh nggak adil aja alur ceritanya seperti ini. Bahkan apa yang sudah dilakukan oleh Ferdi aja nih di episode sebelumnya tuh benar-benar sudah tidak bisa termaafkan. Dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi kesal. Dan di saat mobil pemberian azam juga hancur, lebur, terbakar, masuk jurang, yang disalahkan itu siapa? Saleha lagi, Saleha lagi. Pada ujungnya Saleha aja terus yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Saleha terus yang disalahkan dan Saleha juga lah yang selalu disudutkan. Ditambah lagi nih sekarang kondisi Azam kan memang sengaja dia sembunyikan atau rahasiakan dari keluarga dia. Karena memang dia nggak mau nanti keluarga dia ini sedih. Tapi Azam juga harus berpikir dong, kalau nanti Azam keburu meninggal dunia, ya yang disalahkan itu siapa? Ya yang disalahkan itu Saleha lagi. Saleha akan dianggap sebagai wanita sial, orang-orang yang berada di sekelilingnya Saleha akan selalu saja meninggal dunia, dan itulah cap dari orang-orang terhadap Saleha. Makanya Mimin juga greget nih dengan Azam yang tak kunjung jujur atas apa yang terjadi pada dia sekarang. Jujur dong atas penyakit dia, kondisi dia. Karena walau bagaimanapun apa yang sudah terjadi sekarang terhadap Azam itu ya memang harus
katakan kepada keluarganya, karena walau bagaimanapun Saleha ini kan belum jadi siapa-siapanya Azam juga. Azam ini bertanggung jawab untuk memberitahu keluarganya, dan kalau bisa tuh ya berkewajiban untuk memberitahu tentang itu semua, agar setidaknya keluarganya bisa sadar lah sedikit demi sedikit kalau sebentar lagi mereka akan ditinggalkan oleh Azam untuk selama-lamanya. Jadi ya nggak ada alasan bagi mereka untuk menyalahkan Saleha juga, dan gak ada alasan lagi bagi mereka untuk berbuat jahat kepada Saleha. Cukup seperti itu aja yang harus dilakukan oleh Azam. Tapi kenapa sih ibu penulis ini selalu saja bahagia melihat Saleha menderita, selalu saja bahagia melihat Saleha ini selalu disalahkan oleh semua orang. Dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi merasa tidak adil aja bagi Saleha yang selama ini sudah berbuat baik, kemudian tidak pernah berpikiran negatif, namun pada akhirnya dia lagi yang disudutkan, dia lagi yang disalahkan. Balik lagi nih guys, di episode sebelumnya kita melihat orang yang harusnya bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi pada Saleha, Bara, Saras, dan Nando itu tuh ya Ferdi. Karena Ferdi ini sudah terbukti mengambil gunting kawat yang harusnya itu tuh kepemilikan dari orang derek mobil yang memang disewa oleh Nando waktu itu agar bisa menyelamatkan Saleha, Bara, dan Saras. Tapi barang tersebut sengaja diambil oleh Ferdi untuk menutupi bukti-bukti dia ini mencelakai orang lain. Dan untung saja di episode sebelumnya ini kita juga melihat kalau orang yang sangat amat tahu kalau itu adalah perbuatan Ferdi adalah Bara dan Saras. Nah di sini Bara nggak mau gegabah, Bara nggak mau langsung menuduh Ferdi karena dia tahu banget gimana nih mainnya anak licik ini. Jadi dia akan berusaha untuk menjebak Ferdi setelah ini. Dia akan berusaha untuk mencari celah agar Ferdi ini mau gak mau ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada akhirnya dipenjara. Ferdi ini setelah dia mengetahui fakta kalau dia itu sebenarnya bukanlah anak dari Bu Siska, ternyata membuat dia tuh semakin menyeramkan nih guys, makin menakutkan karena Ferdi ini sudah tidak lagi mendengarkan kata-kata Bu Siska. Dia tidak hormat sama sekali dengan Bu Siska. Yang dia kejar sekarang hanyalah harta dari Pak Hadi yang akan turun kepada dia suatu saat nanti. Dan setelah dia mendapatkan harta tersebut, Bu Siska tentunya tidak akan pernah dia sayangi lagi karena dia sudah mulai kecewa dengan Bu Siska yang selalu membohongi dia, kemudian membuat hidup dia jadi kacau. Dan ya dia merasa tidak adil kalau Bu Siska ini bisa bahagia. Jadi apalagi yang diinginkan oleh Bu Siska? Bu Siska sebentar lagi bakalan dibenci oleh Ferdi. Walaupun Bu Siska sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa, walaupun itu tuh sebenarnya bukan kasih sayang ya guys ya, tapi pembodohan terhadap Ferdi yang semestinya Ferdi ini bisa dibesarkan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, tapi gara-gara Bu Siska terlalu memanjakan Ferdi, Ferdi jadinya tumbuh seperti lelaki yang sangat amat menakutkan dan menyeramkan seperti sekarang. Dan sampai sekarang nih Bella juga nggak tahu kalau Ferdi itu adalah adik kandung dia. Karena memang kalau Bella tahu tentu Bella akan kecewa banget sama Bu Siska. Dan pastinya setelah ini Bu Siska pun juga ya akan sulit untuk mengambil hatinya Bella kembali. Dan Bella pun pada akhirnya juga akan tahu kenapa Bu Siska ini bersikeras untuk menjodohkan dia dengan Nando. Nanti tuh semuanya bakalan terbongkar. Tapi kapan nih kita menunggu momen tersebut? Karena momen epic ini tentunya akan membuat kita tuh jadi bahagia banget nih guys. Karena ya kalau sekarang itu kebanyakan kejahatan terus dan selalu saja kejahatan tersebut akhirnya menyudutkan Saleha.
Walau bagaimanapun nih kalau dipikir-pikir ya, sebaik apapun Nando, sebaik apapun Azam, selalu saja pada akhirnya akan terlihat buruk juga. Dan ya adalah pokoknya hal-hal yang jelek yang mereka tampilkan di sinetron Saleha ini. Tapi kan kalau Saleha, dia sampai sekarang masih konsisten menjadi wanita yang lemah lembut, tidak pernah ngejahatin orang lain dan selalu berpikiran positif kepada orang lain. Tapi kehidupan dia malah sengsara banget, tidak sesuai banget dengan apa yang kita inginkan. Jadi mau sampai kapan nih kira-kira alur ceritanya seperti ini? Tentu kita udah greget banget juga nih guys kalau alur ceritanya akan membuat kita jadi kecewa terus-terusan seperti sekarang. Ditambah lagi dengan Nando yang semakin kesini semakin plan sekali. Dia tuh sebenarnya ingin jujur atau ingin menepati janjinya kepada Isabella, tapi dia juga nggak mau jauh dari Saleha. Jadi maunya Nando ini sebenarnya apa? Nando ini maunya pengen sama Saleha terus atau ingin menyakiti Isabella, atau setelah itu mau menjadikan Isabella sebagai istri kedua dia, atau gimana sih maunya Nando ini? Makanya kita tuh jadi sebel banget juga dengan Nando. Dia udah ngebaik-baikin Saleha, tapi pada akhirnya Saleha pun juga gak ada respect lagi dengan Nando. Karena apa? Ya karena Nando ini dari awal tuh gak jujur. Coba dong kalau dari awal nih si Nando ini jujur kepada Saleha, bilang kepada Saleha kalau dia adalah orang atau lelaki yang menculik Saleha dulu, yang membuat hidup Saleha jadi kacau dan hancur seperti sekarang. Apa salahnya sih jujur ya Nando ini ya? Padahal kita tuh udah berharap banget kalau Nando ini akan bisa menjadi sosok lelaki yang selalu ada untuk Saleha, melindungi Saleha, gentle, dan ya gak kepikiran tuh bagi kita kalau si Nando ini bakalan sepengecut sekarang. Tapi ya kita lihat saja nanti. Kira-kira menurut kalian apakah ini pertanda kalau setelah ini Nando akan diberikan hukuman oleh Tuhan karena sudah mempermainkan dua hati wanita. Setelah ini bisa jadi saja Saleha dan Isabella akan meninggalkan Nando dan tidak akan respect lagi dengan Nando. Atau Nando akan membuktikan kepada Isabella dan Saleha kalau selama ini niat dia kepada dua wanita ini sebenarnya baik, tapi ya karena memang dia pengecut aja, makanya jadi banyak terlihat kekurangan Nando sekarang. Dan ya sebenarnya yang paling penting itu ya kejujuran Nando terhadap Saleha dulu deh, karena Isabella pun juga berharap itu semua terjadi kan. Dan yang paling penting di episode selanjutnya kita akan melihat Ferdi kalau bisa masuk penjara deh. Udah deh jangan kebanyakan cerita lagi, karena Mimin udah gak sabar banget melihat orang-orang jahat satu persatu akan dipenjarakan oleh orang-orang baik seperti Bara, Sarah, Saleha, dan Nando. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.